Asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai mengucapkan salam kepada Nabi pada saat dekat dengan kuburan Nabi. Nah, kemarin kan ini pembahasan ini dibagi beberapa poin. Kemudian ya, poin yang pertama, tidak ada hadis yang sahih dan jelas yang Nabi memerintahkan kepada umatnya ketika kita dekat dengan kuburan beliau agar kita mengucapkan salam kepada Nabi. Tidak ada hadis yang itu kemarin ya, poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua, semua hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan ziarah ke kuburan Nabi ya, itu semua hadisnya hadis maudhu'ah, hadisnya hadis palsu. Jadi tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan keutamaan ziarah ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang adalah kita akan membahas poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita tidak boleh sholat menghadap kuburan, atau kita tidak boleh menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan ini hadisnya cukup banyak. Di antara hadis yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu. Nabi SAW bersabda pada saat beliau sakit yang beliau tidak sembuh lagi. Artinya pada saat beliau sakit yang membawa kepada kematian beliau. Yaitu Nabi SAW bersabda, la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Perhatikan di sini. Di Nabi SAW ya, ini pada saat beliau sakit, di Nabi sampai menyebutkan semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka adalah sebagai tempat ibadah. Qalat, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Falawladaka ubriza qabruhu ghairu annahu khasiya ayyutakhadha masjidan." Nah, kalau bukan karena itu, tentu Nabi di kuburnya itu di kuburan umum. Ya. Tapi kenapa Nabi tidak dikubur di kuburan umum, di kuburan Baqi? Karena khawatir kalau Nabi dikubur di kuburan umum, khawatir nanti kuburannya dijadikan tempat ibadah. Kita bisa bayangkan kalau kuburan Nabi banyak ya di luar, di kuburan Baqi.
Mungkin orang yang haji atau orang yang umroh mungkin penuh di kuburan di situ. Itu alasannya tanya. Ini hadis adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga hadis masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, mereka berdua berkata, "Lama nazzala bi Rasulullah taufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idam tamma kasyafaha." Jadi ketika ya tanda-tanda kematian datang ke Rasulullah, artinya Rasulullah menghadapi sakaratul maut. Waduh, gangguan ini. Beliau menutup wajahnya ya dengan gamisnya. Ya, jadi gamis itu ditutup ya, ditutupkan ke wajah beliau. Tapi ketika terasa pengap, kemudian beliau buka. Ya, beliau membukanya. Faqala wa huwa kadzalik. Dalam keadaan Nabi seperti itu, Nabi bersabda, "Laknatullah alal yahudi wan nasara. Ittahadu kubura anbiya'i masajid. Yuhadiru mislama sona'u." Jadi ini iwatilah, ini dalam kondisi Nabi menghadapi sakaratul maut. Ini Nabi masih sempat wasiat ini kepada umatnya ini. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah." Nah, Nabi mengucapkan ini tujuannya apa? Yuhadiru mislama sona'u. Ini dalam rangka mengingatkan umatnya, jangan sampai umatnya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Jadi dalam rangka tahdir ini iwan fillah, peringatan keras dari Nabi SAW. Dan sekarang coba apa yang diperingatkan oleh Nabi ini sudah nyata. Kita lihat di kuburan-kuburan yang disebut itu adalah kuburan para wali, apa yang terjadi? Itu rata-rata iwan fillah kuburan-kuburan itu dijadikan tempat ibadah. Ada yang pernah ke kuburan para wali? Belum. Ah, kata siapa? Bukan kata siapa, saya sendiri mengalami. Saya bayangkan, saya sholat menghadap kuburan 8 rakaat. Pada saat itu saya masih santri, masih baru saya di pesantren. Diajak ke kuburannya Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan. Kita kan wudhu di bawah, kan kuburannya naik Pak. Begitu nyampe, nah, persis kuburan Syekh Abdul Muhyi itu seperti Ka'bah di tengah-tengah Masjidil Haram. Ya, ini dipakai kelambu ini ya. Ya, kuburannya itu. Coba kalau Bapak ke sana. Orang sholat, baca Quran, zikir, itu semua menghadap ke kuburan. Saya pertama datang, sholat dari sini, 2 rakaat salam. Setelah salam, pindah ke sini Pak. Menghadap lagi ke kuburan, dapat 2 rakaat salam. Pindah ke sini, menghadap lagi kuburan. Terakhir di sini. Maka saya dapat 8 rakaat.
Ayo, bapak-bapak belum pernah kan? Ya, makanya cuma saya sendiri yang pernah. Ya. Udah saya tanya ke teman itu, namanya teman ini, kamu tadi sholat pakai niat gak? Dia jawab, enggak. Iya, saya juga sama, gak pakai niat. Ini bingung. Ini sholat apa namanya? Kita diajarin dari dulu yang namanya sholat itu mustaqbilal Ka'bah atau mustaqbilal kiblat. Kok ini mustaqbilal kuburan? Ya. Nah, jadi ini padahal bayangkan Nabi wasikun bapak, walaupun Nabi dalam keadaan sedang sakaratul maut, Nabi masih sempat mengingatkan umatnya. Karena Nabi sangat khawatir kalau umatnya itu nanti melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Nasrani. Nah, ini adalah ya hadis riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim. Kemudian masih hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah berkata, "Lamastaka Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarat ba'du nisaihi kanisatan ra'ainaha bi ardil habasyah yuqalu laha Maryah." Nih, ketika Nabi SAW sedang sakit, maka sebagian istri Nabi menceritakan sebuah gereja yang mereka lihat yang berada di Habsi. Ya, di Habsi, di Ethiopia sana. Yang gereja itu diberi nama gereja Maria. Wa kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Nah, atata Abdul Habasah pada karta min husniha wa tasawirin fiha. Nah, Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini dua-duanya istri Nabi. Nah, kan dulu adalah ikut hijrah yang pertama. Karena ya kaum muslimin kan hijrah dari Mekah itu 2 kali. Yang pertama hijrah dari Mekah ke Habsi. Nah, yang kedua adalah hijrah dari Mekah ke Madinah atau ke Yasrib. Nah, ini pada saat hijrah yang pertama dari Mekah ke Habsi, nah Ummu Salamah sama Ummu Habibah itu termasuk ikut hijrah ke sana. Nah, pada saat mereka ikut hijrah ke Habsi itu, nah mereka melihat sebuah gereja yang tadi nama gerejanya itu adalah Gereja Maria. Itu gereja itu bagus sekali dan di dalamnya itu banyak foto-foto, banyak gambar-gambar. Nah, kemudian diceritakan kepada Nabi, gitu kan. Padahal Nabi dalam keadaan sedang sakit. Paropa'a rasahu, sampai Nabi langsung mengangkat kepalanya Nabi. Ya, Nabi mengangkat kepalanya. Dan Nabi bersabda, "Ulaik idza mata minhum ar-rajulu salih banau ala qabrihi masjidan summa sawaru fihi tilka surah ulaika syirarul khalqi indallah." Lalu Nabi menjelaskan, nah mereka itu apabila di antara mereka ada seseorang yang soleh meninggal dunia, lalu mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Summa sawaru fihi tilka surah. Lalu mereka memajang gambar-gambar orang soleh tersebut. Dan Nabi menjelaskan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Bayangkan. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari, ya, masih juga riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ya apa yang dilihat oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah, yaitu sebuah gereja yang ada di Habsi itu. Nah, kemudian itu sangat bagus sekali, tapi di situ ada foto-foto gitu ya, ada foto-foto. Lalu Nabi menjelaskan. Nah, jadi kalau ada orang soleh di antara mereka meninggal, kemudian banau ala qabrihi masjidan. Lalu mereka dibangunlah di atas kuburan itu sebagai sarana untuk ibadah. Kemudian mereka pajang
ya mereka pajang foto orang soleh tersebut. Dan Nabi menjelaskan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Nah sekarang kan begitu ibatillah. Oh ini karena kuburannya orang soleh, ini kuburannya wali, hanya dibangunlah masjid. Ya, dibangunlah masjid. Maka tadi kan sampai posisi kuburan itu adalah persis seperti Ka'bah di tengah-tengah Masjidil Haram. Ya. Kalau kita lihat ke dalam hadis ini, gitu kan? Ke dalam hadis ini, jadi orang yang membangun tempat ibadah di atas kuburan orang soleh, kemudian mereka memajang foto orang soleh di tempat itu. Nah mereka ini bukan orang terbaik iwan fillah, tapi mereka kata Nabi adalah syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ya, itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Bisa dipahami Pak? Nah ini hadis Bukhari Muslim juga. Ya, Bukhari Muslim. Begitu juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah qol la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Bukan hanya hadis dari Aisyah saja. Dari Abu Hurairah juga sama. Nabi menyebutkan semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, ini adalah hadis ya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kemudian masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an dengan di hadis lain dengan lapan yang berbeda. Qatalallahu al-yahuda. Semoga Allah melaknat orang Yahudi. Ittahadu qubur anbiya'i masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nah kemudian iwan fillah di dalam hadis yang lain ya, hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, hadisnya adalah dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, qol dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bihamsin. Nah kata beliau, ya saya mendengar Nabi bersabda 5 hari lagi sebelum beliau wafat. Ya, ini 5 hari lagi sebelum beliau wafat. Ini berarti sama. Hadis-hadis ini semuanya adalah ya di akhir hayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Nabi bersabda apa? Inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilun. Fa innallaha qad ittakhadani khalilan. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Nah kata Nabi ya, sesungguhnya saya berlepas diri kepada Allah ayakuna li minkum khalil, yaitu aku memiliki khalil di antara kalian. Fa innallaha qad ittakhadani khalilan, karena Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Nabi Ibrahim juga dijadikan ya sebagai seorang khalil. Khalil itu adalah orang yang sangat dicintai Allah. Itu khalil, itu di atas ya mahabbah. Kalau Allah mencintai, nah banyak orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mukmin dicintai oleh Allah. Semua orang soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di muka bumi ini adalah ya, nah orang yang mendapat predikat khalil itu hanya 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, seandainya aku boleh menjadikan khalil dari umatku, niscaya yang akan aku jadikan sebagai khalil itu adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah ya orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi pernah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Rasul menjawab, Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar.
Jadi Abu Bakar adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW dari kalangan laki-laki. Makanya Nabi sampai mengatakan, seandainya aku boleh ya menjadikan khalil dari umatku, niscaya yang akan aku jadikan khalil itu adalah Abu Bakar. Nah, lalu Nabi bersabda, ala, ingat, ini ala ini adalah peringatan, iwan fillah. Maknanya bisa ala, ingat, atau ala, ketahuilah. Apa? Inna wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wassalihihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dalik. Kata Nabi, sesungguhnya di antara manusia sebelum kalian ada yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah. Alah, ketahuilah atau ingatlah, fala tattakhidul qubura masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhakum andalik. Sesungguhnya saya melarang kalian dari perbuatan itu. Ya, jadi dalam hadis ini, ya, ini hadis adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Pertama, dalam hadis ini adalah di sini ada khobar. Khobar itu berita, informasi. Yaitu Nabi mengkabarkan kepada para sahabat pada khususnya pada saat itu, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Nabi mengkabarkan bahwa manusia sebelum kita ini ada manusia-manusia yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini kan adalah informasi ini. Nah, setelah Nabi menginformasikan, lalu Nabi melarang. Fala tattahidu, ya, fala tattahidul qubur masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ingat, ini larangan, iwan fillah. Sedangkan kalau kita melihat dalam kaidah usul fikih, al aslu fin nahyi li tahrim. Asal dalam larangan menunjukkan haram. Illa madala dalilu ala khilafihi, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan khilafnya. Atau dalam kaidah usul yang lain, an-nahyu idza utliqa yansariqu li tahrim. Apabila larangan dimutlakan, itu menunjukkan haram. Berarti menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah hukumnya haram. Ya? Bahkan diperkuat lagi di sini, ya, setelah Nabi menyebutkan fala tattakhidul qubura masajid. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Diperkuat, aku melarang kalian dari perbuatan itu. Ini adalah siapa yang bersabda begini? Nah, ini adalah perkataan siapa? Ini Nabi iwan fillah. Maka tadi kan bisa dibuka di dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Masajid, ya. Kalau siapa yang punya Sahih Muslim, buka dalam Kitabul Masajid dalam bab larangan membangun masjid di atas kuburan. Buka, hadis ini ada di situ, ya, hadisnya ada. Nah, tetapi kalau sekarang kita menjelaskan hadis ini, iwan fillah, yang dijelaskan di tengah-tengah umum, mereka apa? Nah, itulah ajaran Wahabi. Kan aneh, ya. Kita ini hanya menyampaikan hadis Nabi, iwan fillah. Sampai saya pernah waktu itu, ya, kita sama jamaah ke Cirebon. Karena ada jamaah yang bisa dikatakan nadar lah. Dia bilang, tanya Ustaz, kalau saya jadi beli mobil, kita nanti ke Cirebon, ya, sambil makan empal gentong. Nah, hanya jadi dia beli mobil, kita ke sana berlima, Pak. Ya, tapi sebelum berangkat kita sudah sarapan. Nyampe di Cirebon, ternyata masih baru jam 10 siang.
Wah, ini belum waktunya makan siang kita ini. Kita sekarang kemana dulu nih? Ternyata yang 5 orang ini semuanya belum pernah ke makamnya Sunan Gunung Jati. Hanya ya udahlah, mumpung kita ke sini, kita ke sono yuk, ke Sunan Gunung Jati, ayo gitu. Udah. Ceritanya nyampe lah di sana. Nah, udah gitu nyampe ya, kita parkir, begitu jalan, Masya Allah, kita di sini harus sodakoh. Kalau kita satu orang sodakohnya Pak 50.000 banyak, untuk berlima nggak mau, setiap orang harus sodakoh. Berapa langkah lagi harus sodakoh, berapa lagi harus sodakoh. Masya Allah, akhirnya nyampe. Ya setelah nyampe biasa kita ngisi buku tamu. Ada terus mereka nanya, Bapak mau kemana? Saya mau ziarah ke kuburannya Sunan Gunung Jati. Oh ya udah Pak, Bapak tunggu di sini. Nanti orang keraton datang Pak. Udah saya datang. Tiba-tiba datang orang. Tanya, biasalah. Bapak dari mana? Saya dari Bekasi Pak. Dan Bapak kesini mau apa? Saya mau ziarah ke kuburannya Sunan Gunung Jati. Oh iya Pak, boleh Pak. Tapi Bapak harus bayar Pak. Berapa? 4,5 juta. Masya Allah, 4,5 juta. Ini Pak, bukan serombongan kita Pak. 4,5 juta. Sampai saya bilang, Pak, Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan gratis Pak. Saya bilang, ya ini maksud saya kan supaya Bapak, keinginan-keinginan Bapak, tujuan-tujuan Bapak terkabulkan. Lah, saya kesini nggak punya tujuan apa-apa. Saya hanya ingin ziarah saja. Udah hanya terus ini kan teman saya ini yang beli mobil ini waktu itu lagi banyak duitnya Pak. Mungkin ibu ditebak aja 4,5 juta. Tanya, Ustaz gimana? Gak usah, saya bilang. Mendingan pakai makan kenyang, saya bilang 4,5 juta kan. Cuma ingin ngelihat kuburan aja. Nah, akhirnya apa? Ya udah kita balik lagi. Hanya dia bilang, ya udah gini aja Pak, daripada Bapak balik lagi saya kurangi Pak. 3 juta aja Pak katanya. Ya, 3 juta aja katanya kan itu. Ya. Nah, daripada Bapak balik lagi, itu kan. Enggak, saya bilang, terima kasih. Udah saya balik lagi Pak, gak jadi, tinggal 1 pintu lagi. Ya, tinggal 1 pintu dibuka, langsung itu kuburannya Sunan Gunung Jati. Akhirnya terakhir harus bayar 3 juta. Makanya ini adalah pungli atau resmi gitu kan? Kita juga gak tahu Pak. Itu Masya Allah. Dan coba kita lihat di situ Pak. Orang baca Quran semua menghadap kuburan, yang sholat menghadap kuburan, sama yang dikir menghadap kuburan. Jadi inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yang herannya gitu kan ya, yang herannya ini. Nah tadi yang bawa saya ke kuburan Syekh Abdul Muhyi, sampai kita sholat 8 rakaat menghadap kuburan, ini di sana dipanggilnya kiai. Padahal ini larangan itu adanya di hadis Bukhari, adanya di hadis Muslim. Masa kiai gak ngaji Sahih Bukhari? Masa gak ngaji Sahih Muslim? Ya. Nah ini Iwan Pillar. Nah ini adalah ya jelas sekali di sini. Jadi Nabi ini melarang kita fala tattakhidu. Ini fil mudhari dari kata ittakhadha yattakhidu. Yattahidu, yattahidani, yattahiduna, tattahidu, tattahidani. Ya, yattahidna, tattahidu, tattahidani, tattahiduna. Asalnya tattahiduna, datanglah. Jadi la tattahidu. Ini fiilnya fiil, lamnya lam. Ini adalah nahi ini. La-nya la nahi, bukan la nafi. Kalau la nafi artinya tidak. Itu tidak merubah ya bangunan fi'il mudhari'nya. Kalau tidak itu contohnya la tatahiduna. Nah berarti tidak menjadikan. Karena tidak ada nun yang dibuang. Tapi kalau la tatahidu maknanya jangan kalian menjadikan. Ini larangan. Siapa yang melarang kita itu? Nabi kita ini yang melarang. Bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz. Ini Rasul yang melarang itu. Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kuburan itu bukan tempat ibadah mah masjid, Iwan Pillar.
Tapi banyak umat Islam itu kalau datang ke kuburan doanya lebih khusyuk daripada berdoa di masjid. Ya. Begitu juga hadis dari Abu Marsad Al-Ghonawi radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tajlisu ilal kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Ini kurang jelas. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Di mana hadis ini? Buka di Sahih Muslim dalam Kitabul Janaiz. Ya, dalam Kitabul Janaiz bab larangan duduk di atas kubur, buka di Sahih Muslim ini. Ya. Nah, di sini pertama Nabi melarang apa? La tajlisu alaiya, jangan kalian duduk di atas kubur. Kan banyak orang-orang di kita ini kalau ikut menghantarkan jenazah ke kuburan, suka ada yang bilang, "Pak, numpang duduk." Dijawab sama dia, "Silahkan." Kemudian duduk di atas kuburan. Masya Allah. Ya. Ini Nabi yang melarang, ikhwan billah. Ya, la tajlisu, jangan kalian duduk di atas kubur. Wala tusallu ilaiha, jangan kalian sholat menghadap kubur. Ini jelas hadisnya. Nah, kalau ingin jelas lagi ya, ada kitab namanya Mujanabatu Ahli Subur Al-Musallin Indal Kubur. Ini kitabnya khusus. Lumayan tebal kitabnya. Itu ya hadis yang berkaitan dengan sholat baik menghadap kubur atau di atas kubur atau